Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Elizabeth Putri Bizandra SAMA dan Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana SEMAK sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 di kelas F. Hari ini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai chapter 9 Inventories Additional Valuation Issues. Melanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, yaitu Nova Aulia Putri dengan NPM terakhir 020. Lalu yang kedua yaitu Zara Tasyana Mira dengan NPM terakhir 322. Lalu ada Mayada Hersya Putri dengan NPM terakhir 309. Dan yang terakhir ada Muhammad Naufal Rodi dengan NPM terakhir 214. Selanjutnya yaitu langsung ke materi saja. Yang pertama yaitu ada persediaan. Nah, persediaan ini itu apa sih? Persediaan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk barang yang akan dijual kembali sedang dalam proses produksi atau bahkan bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan barang jadi. Nah, pentingnya informasi persediaan untuk investor itu investor itu membutuhkan informasi persediaan yang dapat dibandingkan. Namun, analisis itu tidak hanya berhenti pada angka yang dilaporkan. Terdapat unsur estimasi subjektif dalam penilaian persediaan seperti penurunan nilai atau impairment, ada markdown juga atau penurunan harga, dan juga ada kerugian persediaan. Saya akan menjelaskan mengenai lower of cost or net realizable value atau LCNRV. Nah, LCNRV sendiri itu persediaan dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau net realizable value atau NRV. Nah, NRV sendiri itu apa sih? Nah, NRV sendiri itu persediaan yang umumnya dicatat sesuai biaya atau cost. Namun, jika terdapat penurunan nilai, maka perusahaan itu harus mencatat persediaan dengan net realizable value. Rumus NRV sendiri yaitu estimasi biaya penyelesaian dikurangi estimasi biaya penjualan. Yang selanjutnya ada isu khusus. Di sini ada 3. Yang pertama penggunaan NRV, yang kedua relative sales value, dan yang ketiga ada purchase commitment. Untuk yang penggunaan NRV itu dalam kondisi tertentu persediaan itu tidak dinilai dengan cost, tetapi langsung menggunakan NRV. Terus yang kedua ada relative sales value. Di sini ada 2 poin. Digunakan saat perusahaan membeli barang dalam satu paket dan biaya harus dialokasikan ke masing-masing barang berdasarkan nilai jual relatifnya. Terus yang ketiga ada purchase commitment. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada perjanjian membeli persediaan di masa depan. Yang kedua biasanya tidak dicatat sebelum barang diterima. Terus yang ketiga ada jika harga pasar turun di bawah harga kontrak. Yang selanjutnya ada gross profit method dan langkah-langkah. Gross profit method sendiri itu metode untuk mengestimasi persediaan akhir tanpa memperhitungkan fisiknya. Nah, langkah-langkah perhitungannya itu ada yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian itu sama dengan barang tersedia. Terus yang kedua, menghitung laba kotor itu sama dengan persen dikali dengan penjualan. Terus cara menghitung HPP-nya itu penjualan dikurangi laba kotor, dan menghitung persediaan akhir itu barang tersedia dikurangi HPP. Jadi kesimpulannya itu metode ini tuh membantu perusahaan menilai dan memperkirakan persediaan dalam kondisi tertentu, tetapi tetap memiliki keterbatasan sehingga harus digunakan dengan hati-hati. Pencatatan dan evaluasi LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value. LCNRV digunakan saat nilai persediaan turun di bawah biaya, sehingga harus diturunkan ke nilai realisasi bersih atau NRV untuk mencerminkan kerugian secara wajar. Metode pencatatannya itu ada 4. Yang pertama ada metode HPP atau Cost of Goods Sold, yang dimana kerugian akan dimasukkan ke akun HPP. Dampaknya itu laba langsung turun, tapi kerugian tidak terlihat jelas. Yang kedua ada metode kerugian atau loss method, yaitu kerugian yang akan dicatat di akun kerugian. Dampaknya laba turun dan kerugian terlihat jelas di laporan laba rugi. Yang ketiga ada penggunaan akun penyisihan atau allowance.
itu tidak akan langsung mengurangi persediaan, tetapi pakai akun cadangan. Dampaknya itu laporan tetap menunjukkan nilai biaya asli dan penurunannya. Yang keempat, itu ada pemulihan kerugian atau reversal. Yang dimana jika nilai persediaan naik kembali, kerugian bisa dibalik. Dampaknya laba periode berikutnya bisa meningkat. Selanjutnya, kelemahan dari LC-NRV. Yang pertama itu tidak konsisten, terkadang memakai biaya, terkadang memakai NRV. Yang kedua yaitu mempengaruhi laba. Laba bisa turun saat rugi, lalu naik saat reversal, bisa membuat laba terlihat fluktuatif atau tidak stabil. Tujuan dari LC-NRV itu yang pertama, menghindari overstate aset dan laba. Yang kedua, mengakui kerugian lebih cepat. Dan yang ketiga, menyajikan laporan keuangan lebih hati-hati. Metode retail inventory atau bisa disebut dengan persediaan retail adalah menyusun persediaan dengan harga retail. Bagi sebagian besar retail, terdapat pola yang dapat diamati antara biaya yang harga jual praktikal, kemudian dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga retail menjadi biaya. Metode ini disebut metode persediaan retail. Selanjutnya terdapat metode markups dan markdowns. Markdown, penurunan harga di bawah harga awal, terjadi karena penurunan permintaan persaingan stok berlebihan. Yang kedua, markup cancellation, pengurangan markup yang sudah ditetapkan tidak boleh melebihi markup aslinya, bukan penurunan di bawah harga awal. Selanjutnya markdown muncul lagi, yaitu kenaikan harga kembali setelah markdown tidak melebihi markdown aslinya, misal setelah promo satu harga hari berakhir. Item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Dalam metode retail, kita memerlukan item-item tersebut sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengiriman merupakan bagian dari biaya pembelian. Yang kedua, return pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan harga, baik pada harga pokok maupun harga retail. Yang ketiga, diskon dan potongan pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Yang keempat, transfer masuk dari departemen lain dilaporkan dengan cara yang sama seperti pembelian dari perusahaan luar. Terdapat dua kekurangan dalam retail. Yang pertama, kekurangan normal, yaitu kerusakan, kehilangan, pencurian, penyusutan. Harus mengurangi kolom harga eceran karena barang-barang ini tidak lagi tersedia untuk dijual. Yang kedua, kekurangan abnormal, di sisi lain dikurangi dari kolom biaya dan harga eceran dan dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau sebagai kerugian. Lanjut, analisis persediaan. Penggunaan rasio keuangan membantu perusahaan untuk menentukan jalan tengah antara dua bahaya ini. Rasio umum yang digunakan dalam manajemen dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan ukuran terkait, yaitu rata-rata hari untuk menjual persediaan. Selanjutnya, perputaran persediaan. Perputaran persediaan mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama proses tersebut. Ini mengukur likuiditas persediaan untuk menghitung perputaran persediaan bagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan yang ada selama proses tersebut. Terdapat rumus-rumusnya.